Motivasi dari kata-kata istri inilah saya tinggalkan ayam potong. Jujur ya, ayam potong itu penghasilan ya minimal 12 juta itu satu bulan itu. Nggak lari dari itu. Tapi alhamdulillah dan qadarullah, karena kita masih ingat ya kata Pak Kiai ya, di mana kamu akan bermanfaat untuk umat walaupun dunia kamu dilihat sempit oleh orang, apa namanya, kok kehidupan begitu kok cukup, tapi alhamdulillah buktinya sampai sekarang cukup ya. Alhamdulillah kita juga bisa menyekolahkan anak, alhamdulillah ya, sampai tamat ya, sampai tamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali teman-teman di channel Amanah Podcast. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan atas perjumpaan kita kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, kali ini kita akan mengangkat tema tentang pergerakan pengembangan dompet peduli Amanatul Ummah wilayah Parigi Motong. Alhamdulillah kita kali ini telah bersama-sama dengan manajer posko dompet peduli Amanatul Ummah wilayah Parigi Motong, Ustadz Samsudin. Beliau telah bertugas mengemban amanah untuk pengembangan dompet peduli wilayah Parigi Motong. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, kita kali ini berbincang tentang pengembangan dompet peduli Amanatul Ummah wilayah Parigi Motong, Tat. Ya, pertama-tama sudah berapa lama antum bekerja untuk pengembangan dompet peduli Amanatul Ummah di wilayah Parigi? Ya, alhamdulillah kita awal merintis masuk di kota Parigi Motong itu tahun 2019 ya, 2019 ya. 2019 ya, bulan 4 kita masuk ya. Insyaallah sudah sekitar berapa tahun? 4 tahun ya, 4 tahun jalannya. Oh iya, Masya Allah sudah 4 tahun ya. 4 Terus tahun. Kira-kira dari pengembangan di sana itu tentunya sudah banyak suka dan duka. Kan kita tahu bersama bahwa pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan tenaga dan waktu, apalagi kita ke sana bolak-balik. Antum di pos pesisir Tambarana, kemudian posisi pekerjaan antum di Parigi Motong. Mungkin bisa diceritakan sedikit suka dukanya selama menjadi petugas fundraising wilayah Parigi. Ya, jelas ya, namanya semua pekerjaan atau semua amanah itu jelas ada suka dan dukanya ya. Apalagi kita pada awal dikasih tugas oleh Direktur Dompet Peduli pada waktu itu, kita juga punya pikiran ini ya, punya pikiran mampu enggak ya, karena kita kan ibaratnya betul-betul merintis dari nol ini ya kalau kota Parigi. Kalau kita lihat pada waktu itu Pak ya, alhamdulillahnya di kota Parigi itu kita survei ya, kan pertama survei dulu. Kita melihat bagaimana kios-kios di kota Parigi ataupun warung-warung di kota Parigi, ternyata di sana alhamdulillah itu belum ada kotak ya, belum ada kotak ya, ada kotak 1-2. Tapi itu miliknya teman-teman WIS yang ada di kota Parigi. Makanya dari situ kita mulai termotivasi, saya mampu. Saya bilang saya mampu insya Allah. Pada waktu itu kita awal masuk, kita mencoba bertemu dengan orang-orang di situ. Siapa tahu dia akan bisa membantu pergerakan kita untuk merintis di kota Parigi. Tapi alhamdulillah pada waktu itu memang rezekinya kita di sana. Teman-teman itu antusias membantu saya. Ya. Pada waktu itu kita mencoba menawarkan ada beberapa kotak. Bahkan mereka, kita punya target pada waktu itu 20 kotak satu hari. 20 kotak. Ya, akan tetapi karena kesemangatan mereka ya didorong dengan
semangatan yang betul-betul. Ya. 350 kotak itu dalam waktu 7 hari selesai. Masya Allah. Ya, subhanallah makanya. Subhanallah. Dan alhamdulillah ya Pak ya, namanya kita kan apa namanya? Ya berpikir pada waktu itu saya mampu nggak, perjalanan ini jauh sekali 80 kilo ya. Jadi PP itu 160 kilo setiap hari yang saya tempuh. Bolak-balik ya. Iya, yang saya tempuh. Tapi alhamdulillah dan qadarullah, karena hati yang ikhlas dan semangat untuk memperjuangkan umat ini ya. Dan apa yang saya mampu mungkin baru kali ini ya untuk tetap berjuang dimanapun berada. Alhamdulillah di Kota Parigi ini merasa nyaman, walaupun orang bilang apa kamu nggak capek, ya namanya orang kerja itu capek. Akan tapi kebahagiaan itu kan terbawa dari keikhlasan kita masing-masing. Ya. Pada waktu itu ya apa namanya, bisikan-bisikan orang ini, kamu ini nggak capek apa ini ya. Ya tapi alhamdulillah ya, dengan bisikan-bisikan itu kita lapis, ada buahnya. Buahnya apa? Alhamdulillah sekarang di Kota Parigi itu para donatur itu senang ya, senang sekali. Bahkan saya lihat itu di rumah-rumah makan ini sudah dari pertama kita merintis 1 kotak kita punya, sekarang sudah ada yang 5 kotak, ada yang 6 kotak, ada yang 4 kotak. Tapi alhamdulillah kita masih tetap eksis di antara mereka dan masih selalu di hati katanya, karena pertama, pandangan pertama kotak kita bagi mereka. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka pun masih tetap semangat untuk membantu kita, insya Allah. Ya. Intinya ikhlas ya. Misalnya. Ngomong-ngomong bicara ikhlas, antum kan ini boleh dikatakan memang sebelumnya ini kan sudah ada usaha warung makan ya, teman-teman. Ayam potong. Bagaimana memanage keikhlasan itu sehingga antum bisa bertahan meninggalkan atau pekerjaan lama itu ayam potong, kemudian beralih menjadi relawan, maksudnya yang kerjanya ya boleh dibilang dunianya itu maksudnya sedikit. Nah, ibaratkan kalau yang lama kan pekerjaannya mungkin untungnya itu kan besar kan. Nah, itu bagaimana bisa berbagi? Ya gini Pak, pada waktu itu saya dapat tawaran regulasi. Saya juga musyawarah dengan istri kan, gimana ini? Akhirnya istri cuma pasrahkan ke saya, kalau memang kamu nyamannya di situ, walaupun uangnya cuma pas-pasan, yang penting berkah, insya Allah akan bermanfaat. Akan tapi biar kamu mempertahankan ayam potong yang uangnya banyak, ya tetap begitu, karena kontribusi untuk umat ini kan sedikit. Jadi alhamdulillah termotivasi dari kata-kata istri inilah, saya tinggalkan ayam potong. Jujur ya, ayam potong itu penghasilan ya minimal 12 juta itu 1 bulan itu, nggak lari dari itu. Tapi alhamdulillah dan qadarullah, karena kita masih ingat ya kata Pak Kiai ya, dimana kamu akan bermanfaat untuk umat, walaupun dunia kamu dilihat sempit oleh orang, apa namanya, kok kehidupan begitu kok cukup, tapi alhamdulillah buktinya sampai sekarang cukup ya. Alhamdulillah kita juga bisa menyekolahkan anak, alhamdulillah sampai tamat ya, sampai tamat. Tapi Masya Allah, kata janji Allah apa? Kalau kita menolong agama Allah, pasti Dia akan menolong kita. Yang penting kita jadi orang itu jangan kufur nikmat, maunya yang banyak gitu ya. Jadi insya Allah apa yang ada ini, dan saya sih bersyukur ya dengan bergabungnya menjadi relawan ataupun fundraising di Dompet Peduli ini, ternyata itu berkah sangat luar biasa. Kenapa? Berkah ya. Dulu itu saya ingat ya, ketika kita punya uang banyak tapi kayaknya kok habis mana uang itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang yang ibaratnya ya malah ya pas-pasan, tapi malah cukup untuk apa-apa kegiatan itu ada. Dan ketika kita membutuhkan pun alokasi. Nah apa? Dan ya alhamdulillah lah, tetap ya mudah-mudahan tapi istiqomah ini ya, tetap istiqomah ini ya, walaupun jauh perjalanan itu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita berbuat sekarang ini bisa sebagai ukuran kecil kita untuk berkontribusi untuk umat. Dibandingkan para sahabat dulu, bagaimana mereka untuk berkorban untuk memperjuangkan Islam ini ya. Kita mungkin baru segini ya. Mungkin karena dukungan tadi itu orang-orang terdekat, termasuk istri dan anak-anak, keluarga, itu yang menjadi motivasi tersendiri ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah antum dan keluarga antum bisa mendapatkan pahala yang menjadikan ini untuk bekal di yaumil akhir. Insya Allah. Kemudian kita mungkin sekarang mengenai pekerjaan ini kan istilahnya
tidak jauh dari sosial kemanusiaan. Iya. Sosial kemanusiaan ini tentu ada yang kita bantu, ada yang merasakan manfaat dari kita, kita salurkan, orang-orang punya infak dan sedekah kan. Ini bisa digambarkan bagaimana apa yang antum rasakan selama ini secara langsung yang antum berikan kepada umat, terlepas dari perasaan kita yang ria kan, ya mungkin sebagai contoh bahwa orang lain juga bisa kan, kita kan sebagai jembatan saja kan? Istilahnya kita yang kumpul sama orang-orang yang dermawan, terus kita yang salurkan. Mungkin ada yang antum dapatkan selama di lapangan untuk menjadi semangat lah para kaum muslimin. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang motivasi kepada donatur itu sebetulnya kuncinya pada diri kita yang pertama. Yang pertama gini ya, absennya kita bahagia nggak kerja di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keikhlasan kita seberat apa sih kita untuk menjalankan visi dan misi tugas ini. Dan yang ketiga, tidak luput jelasnya kita selalu berdoa kepada Allah dengan diiringi ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pahamkan kepada umat ini bahwasanya lembaga kita ini ya termasuk lembaga yang bagi saya ya, karena ini lembaga saya, tentunya saya juga mengatakan lembaga ini lembaga favorit. Kenapa? Karena kita memiliki ada 5 program di dalamnya. Ya, ada 5 program. Jadi saya pahamkan kepada para donatur. 5 program ini sekaligus dibayar cash ya oleh mereka donatur. Satu contoh. Di situ ada program apa? Santunan anak yatim, dai, kesehatan, jangan ada bencana ada bencana. Ini kita bisa bayar cash dengan apa yang ada dalam kotak. Saya paham kepada mereka, walaupun isinya 5.000 Pak, tapi Bapak sudah membayar 5 program ini. Nah ini kan langkah ya, langkah yang punya program seperti ini, langkah-langkah yang kita miliki ini sangat luar biasa. Makanya dari situ para donatur ini yang mereka paham, subhanallah, mereka antusias sekali dan mereka mengatakan, jadi walaupun ada bencana yang di mana kita ikut andil. Iya Pak, karena Bapak sudah akad dengan kita di dalam kotak ini sudah ada program. Jadi ini program Pak, kita jual, Bapak yang beli. Nah, dan saya sendiri Pak, saya tidak akan mampu seperti ini tanpa dukungan Bapak, karena saya hanya jembatan. Jadi perlu diingat Pak ya, karena ini ya seorang yang berinfak dengan seorang yang menyalurkan infak itu sendiri nanti insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah ya, bersama-sama ketika hatinya sama-sama ikhlas. Nah, akan dipertemukan. Kenapa? Untuk siapa dana itu? Untuk siapa donasi itu? Seperti untuk anak yatim, kita akan dipertemukan dengan anak-anak yatim. Ini loh yang donaturnya, ini loh yang menyalurkannya, yang menyampaikannya, dan ini satu keunggulan buat organisasi kita. Itu Pak ya. Jadi mereka alhamdulillah semangat itu, timbul semangat lagi itu. Itu. Alhamdulillah. Gini. Oke, selanjutnya mungkin kepada teman-teman di channel ini, kami dari Dompet Peduli Amanatul Ummah tahun ini mencanangkan program yang namanya santunan tenaga pengajar. Alhamdulillah di tahun-tahun kemarin sudah kami santuni, sudah kami distribusikan, yang mana kali ini menjadi perhatian kita, yang mana memang ustadz dan ustazah ini memang masih boleh dikatakan menengah ke bawah lah, karena kita tahu bersama mereka ini bukan pegawai negeri sipil. Nah, di sini menjadi tanggung jawab kita sebagai Dompet Peduli Amanatul Ummah yang mana bekerja untuk keberlangsungan Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Oleh karena itu kami mengajak kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk mendukung program kita yang kita beri nama santunan tenaga pengajar. Insya Allah infak dan sedekah kaum muslimin akan kami salurkan kepada tenaga pengajar di bawah Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua yang pahalanya kita tahu bersama, satu huruf kita pelajari Al-Quran itu akan dilipat gandakan, dan bagaimana yang mengajarkan itu dan kita yang memberi keberlangsungan tenaga pengajar untuk mengajar generasi-generasi Islam. Mungkin dari sini kita cukupkan teman-teman apa yang bisa kita dapat bincang-bincang bersama
tim fundraising di lapangan. Nah, ini adalah tonggak terdepan kita di dalam Dompet Peduli Amanatul Ummah yang langsung kepada dermawan. Beliau ini mengumpulkan pundi-pundi donasi, mengumpulkan pundi-pundi infak dan sedekah, sehingga program-program Dompet Peduli Amanatul Ummah di bawah Yayasan Wakaf Amanatul Ummah ini bisa berjalan. Semoga beliau kita doakan bersama untuk diistiqomahkan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, dan kita doakan juga kepada seluruh tim Dompet Peduli Amanatul Ummah diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada para dermawan yang telah mendukung dan kaum muslimin yang telah mendukung program-program Dompet Peduli Amanatul Ummah dan Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Cukup sekian Ustaz, jazakallahu khair atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berkah buat teman-teman juga bisa mengambil pelajarannya di rumah, yang menyaksikan acara kita ini. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Semoga antum selalu mendapatkan keberkahan. Oke guys, kita sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.